Bismillahirrahmanirrahim. Faslan, faslun, faslin. Faslun ay hadza faslun. Faslan ay qara'tu faslan. Faslin ay qara'tu fi faslin. Jadi boleh tiga wajah. Kalau Bapak yang ngaji Kaprawi itu, kitab yang kita aji setelah itu, Bismillah aja ada 9 macam cara membacanya, ada yang bilang 7 macam bacaan. Tapi nggak boleh dipakai untuk sholat. Ya. Faslun ay hadza faslun wa juludul maitati. Wa juludul maitati utawi lan utawi wa juludul maitati lan utawi kulit bangkai, kulit bangkai, bangkai sapi, bangkai kambing, bangkai onta dan binatang lain, ikut tadkhirun, bisa menjadi suci, bidibagin lawan didibag. Dibag itu apa? Dibag itu dijemur, kita nemu nih sapi mati, udah jadi bangkai, udah dilalerin, kita seset kulitnya, kita jemur, kita kasih garam yang keset-keset, kemudian ada jambu, pohon-pohon jambu, apa daun-daun jambu klutuk itu bisa menjadi suci. Kulit kambing ya sayang kalau dibuang, bisa dipergunakan untuk sepatu ya. Ila jidal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan kulit babi itu enggak boleh, tetap najis sekalipun didibag. Kulitnya aja najis. Ini yang sudah jadi bangkai, masih hidup aja nggak boleh, apalagi jadi bangkai. Betul ya? Wal khinziri, dan babi. Wa ma tawalada min huma, dan juga apabila lahir dari salah satu khinzir dan kalbun, anjing, au min ahadihima, atau salah satunya, salah satu dari anjing dan babi. Contoh, sapi dijodohin sama babi, sama celeng, akhirnya jadi kawin. Nah, anak tersebut pun menjadi najis, atau kambing sama anjing. Nah, itu makanya heboh dulu sapi ya dibilang kayak babi. Nah, ini apabila salah satu dari keduanya itu pun bisa menjadi najis ya, nggak bisa ditimbang walaupun wujudnya kambing atau wujudnya sapi, karena hasil perkawinan antara babi dan sapi atau kambing dengan anjing. Nggak boleh.
Wa azmul maitati, tulangnya. Ya, tulangnya pun menjadi najis. Wa sya'riha, rambutnya. Ya, yang udah jadi bangke tuh, bangke anjing, bangke babi, bulu-bulunya, rambut-rambutnya pun menjadi najis, tulangnya najis, hidupnya aja iku najisun, menjadi najis. Ya, nggak perlu didibak, nggak perlu apa, illa ada, illa ilal adami, kecuali keturunan Nabi Allah Adam, bangsa manusia, walaupun sudah wafat, walaupun sudah meninggal, udah jadi bangke, udah jadi bangkai, udah menjadi apa kalau orang Jawa tuh, udah jadi, nah, itu tidak najis, walaupun dari malam matinya, terus ada yang megang, nggak najis. Beda dengan binatang-binatang lain, beda dengan makhluk-makhluk lain. Nah, kita megang nih, sapi mati atau kambing mati, kita sentuh, ini tangan kita menjadi kena najis. Ya, kalau dilihat ini ilal adami, kecuali yang tidak najis, bangkai manusia. Manusia yang ruhnya sudah diangkat, oh itu namanya batang kalau orang Jawa, udah jadi batang. Ya batang ya. Nah itu nggak najis kalau manusia, Pak. Sudah tidak najis. Nah ini bab yang kelihatannya dikit kecil, kalau kita nggak ngaji nggak. Ada heboh yang namanya puas dari anu babi, kan? Itu secara ini dia udah jelas najis, mau didibak, mau dibersihkan, dibak itu dibersihkan dengan dijemur, tetap menjadi najis. Beda dengan kambing seperti domba, bisa dipakai jadi bahan kulit, ya kan? Sapi, ya, rambut-rambutnya itu. Nah, semua ini menunjukkan bahwa jangankan bangkainya, hidupnya aja najis, yang namanya anjing dan babi. 1 tahun yang lalu ada seorang ustadz, yang ustadz abal rasanya, mengatakan babi anjing tidak najis. Tangan kita keringetan saja, keringet nih basah tangan kita, megang, itu sudah najis, yang disebut dengan, nanti kita belajar, najis moghalazo. Najis moghalazo ini mensucikannya, membersihkannya dengan 7 kali, salah satunya dengan turab, dengan debu. Basuh dulu 1, 2, baru terakhir atau di awal. Itu baru suci kita. Dijilat anjing, mungkin ada bisnis, aduh, megang-megang seneng sama si anjing ini. Ini tangan walaupun bagaimana keringetan. Nah ini beda dengan kucing. Dengan di rumah kita piara kucing, hati-hati piara kucing, dipiara aja, dikurung aja, nggak dikasih makan.
Mati tuh kucing, bahaya. Orang kisahnya banyak. Nah ini bab yang begitu simpel, yang begitu bahasanya sedikit, tapi mengena. Kadang-kadang heboh kan, dari ini babi, dari ini anjing. Kita teliti dulu, kita lihat dulu. Jangan langsung kita menyimpulkan, wah iya. Itulah hukum. Paslun, nah bab berikutnya. Paslun, pasal yang berikutnya. Wala yazuzulan ora wenang. Wala yazuzu dan tidak boleh. Opo istimalul menggunakan. Opo istimalu menggunakan. Jadi ada yang tidak boleh kita gunakan. Awani, yaitu tempat. Awani yaitu dua tempat. Yang pertama az-zahabu, yaitu emas, wal fiddatu, perak. Enggak boleh kita gunakan mentang-mentang Pak Guntur kaya minumnya harus gelas emas. Haram. Wah. Orang dulu Raja Majapahit minumnya gelas emas. Wajar. Nah, ketika Sunan Ampel datang, hadir baru. Sunan Ampel mengatakan, wah ini nggak boleh, udah pakai bambu aja sih, gelas bambu. Ya, atau terbuat dari pernik-pernik beling. Nggak boleh terbuat dari emas. Minum, makan, piringnya terbuat dari emas. Sekarang mah luar biasa. Bahasanya 1 gram aja udah kelihatan 2 juta lebih. Ada yang 23, ada yang 25. Ya Allah. Itu emas. Iya, emas metro yang turun katanya, emas uki ya. Wal fiddatu dan perak. Wah, perak pun nggak boleh digunakan untuk tempat wadah. Apapun bentuknya nggak boleh. Kalau skaking kayaknya semua menggunakan emas dan perak. Wayazuzulan boleh. Wayazuzulan wenang opo istimalu menggunakannya gairahuma selain fiddah dan zahab. Kalau selain itu mah boleh. Selain fiddah dan zahab minal awani dalam penggunaan tempat. Boleh pakai piring dari beling, dari kaca. Ya kalau orang dulu pakai daun jati. Ya mungkin nggak ada daun jati, pakai daun pisang. Boleh menggunakan wadahnya untuk menempatkan nasi kita, lauk pauknya. Nah, selain itu boleh apa aja itu? Boleh pakai nampa, boleh pakai plastik, boleh pakai apa tuh yang warnanya putih terbuat dari. Nah, itu kalau ilmu kedokteran nggak boleh katanya. Ya. Iya. Pakai daun, pakai koran, silakan. Yang nggak boleh fiddah wa zahab, emas dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihuma minal awani. Faslun ay hadza faslun. Cepet tuh pinggirin.
Yang pasal yang berikutnya, wasiwaku, siwak. Kalau sekarang sikat gigi deh, ya tapi beda. Yang dibahas kita ini siwak ini dikatakan wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu siwak aidan ya ma yasu min araq, dari kayu araq, bentuknya kayu dia ya. Nah siwak, apa itu siwak? Ya kalau mau sholat, wa siwaku utawi siwak iku mustahabun, iku mustahabun disunahkan. Jadi siwak itu biasanya pipi yang pakai siwak dia. Mau ngaji siwak, ya. Iku mustahabun dan sunahkan fi kulli halin, ing dalam tiap-tiap keadaan, illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal, liso ini bagi wong poso. Jadi orang puasa bersiwak itu makruh jatuh. Apalagi sikat gigi pakai odol. Ya kan, makanya kalau sudah zawal, sudah keluar matahari jam 8, jam 7 kita tidur, udah jangan pakai odol. Karena pasti terasa di lidah kita. Itu ulama-ulama memakruhkan begitu. Untuk mengantisipasi, jangan pakai odol udah. Kita kan kadang-kadang kalau nggak sikat gigi ngantuk biasanya. Kalau kita, ya. Illa ba'da zawal liso ini bagi wong kang poso, liso ini bagi orang yang puasa, wawa utawi siwak, wawa adapun siwak iku fi salasati mawadi'i, iku fi salasati mawadi'a, ada 3 tempat untuk bersiwak. Asadun yang sangat, iku asadun yang sangat istihbaban disunahkan. Ada 3 tempat yang sangat-sangat disunahkan untuk kita bersiwak. Yang pertama, inda tagairul fami, ketika berubahnya mulut, maksudnya lama diam, siwak, ya. Kadang-kadang kita kan terus terang jujur aja, ketika sikat gigi paling bangun tidur, waktu mandi aja. Makanya kalau orang bersiwak itu mau sholat, siwak, ya. Mau ngaji Quran, bersiwak. Tapi kalau kita perhatikan sangat-sangat jarang. Padahal fadilahnya luar biasa siwak itu. Tapi kita ini kadang-kadang sunah rasulnya nikah doang, kawin doang, sunah rasul. Siwaknya kita tinggalin ya. Ya Allah ya Karim. Yang sangat-sangat disunahkan yang pertama ketika berubahnya mulut. Mulut ada yang mau asam, kadang-kadang napas bau, siwak itu. Min azmin wa ghaira indal qiyam, dan juga ketika kita bangun tidur. Minan naumi, dari tidur, wa indal qiyami, dan ketika kita ingin melakukan sholat. Nah inilah 3 tempat yang harus kita lakukan. Alhamdulillah, bab pertama sudah tentang najis, kedua bab bangkai,
sudah secara global. Yang ketiga tentang ya yang nggak boleh kita gunakan, tempat yang nggak boleh digunakan jatuhnya haram kalau seperti itu. Yang ketiga tentang siwak, itu fikih secara garis besarnya. Yang penting kita ada pegangan. Ini loh yang kita aji, yang kita bahas. Faslun wa furudil wudu'i sittatun wallahu alam bisawab. Dikit-dikit sama tentang fikih ini kalau diperdalam lagi luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sudah membahas pada malam ini 3 pembahasan. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat mengamalkan untuk diri kita dan umumnya untuk keluarga kita dan lingkungan.